Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali hari ini saya Hana Tarbiyatun Nisa lagi-lagi bisa menemani kamu dalam program Kominfo Talk. Di podcast ini kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luwu Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di Kominfo Talk, membincang Luwu Timur. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas nih terkait dengan administrasi kependudukan. Tentunya telah hadir di studio Kominfo Talk seseorang yang akan menemani saya berbincang terkait dengan hal ini. Langsung saja kita sapa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Bapak Oksen Bija, SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pagi. Oke Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya Pak. Bagaimana kegiatan pelayanan di Dukcapil sendiri Pak? Sebagaimana kita ketahui ini bukan rahasia lagi kalau Dukcapil ini kantor yang tidak pernah sepi customer. Bagaimana kegiatannya hari ini Pak? Baik, saudara-saudari host, bahwa pelayanan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai hari ini berjalan lancar. Alhamdulillah. Oke, berjalan lancar ya berjalan Pak ya? lancar. Oke Pak, langsung saja nih kalau kita berbicara terkait dengan administrasi kependudukan itu sendiri Pak. Ya. Boleh dong Pak dijelaskan sebenarnya apa sih, kenapa sih penting administrasi kependudukan itu? Apa urgensinya Pak? Baik, fungsi daripada dokumen kependudukan itu sendiri adalah memberikan kepastian hukum akan si pemegang dokumen sebagai warga negara Indonesia dalam rangka mendapatkan pelayanan atau hak-hak pelayanan oleh pemerintah dan dilindungi oleh negara. Oke. Ini layanan dasar atau bukan Pak? Bukan ya? Kalau administrasi kependudukan itu sendiri layanan dasar atau bagaimana Pak posisinya dalam pelayanan itu sendiri? Baik. Jika kita melihat kedudukan daripada pelayanan dokumen kependudukan itu tidak termasuk dalam pelayanan dasar. Oke, tidak termasuk dalam pelayanan dasar. Namun, pelayanan dokumen kependudukan itu adalah dasar dari segala pelayanan dasar itu sendiri. Oke. Contohnya, di bidang pendidikan sebagai pelayanan dasar. Anak-anak kita ketika ingin masuk ke dalam bangku pendidikan, yang pertama dicarikan dokumen kependudukan. Iya, di antaranya betul. akta kelahiran, kartu keluarga orang tuanya, dan dokumen-dokumen lainnya. Okay. Kemudian, seperti misalnya pada sektor kesehatan selaku pelayanan dasar. Okay. Ketika kita ingin berobat, baik itu ke puskesmas atau rumah sakit, yang pertama-tama dicarikan dokumen kependudukan. Betul. Kartu keluarga, BPJS itu berkiblat dulu ke dokumen kependudukan dikeluarkan oleh Dukcapil. Oke, berarti ini bisa ditarik kesimpulan ya Pak ya bahwa Dukcapil itu tidak administrasi kependudukan itu adalah dasar dari seluruh layanan, bukan layanan dasar. Oke Pak. Nah, dengan pentingnya administrasi kependudukan ini Pak, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ini bukan layanan dasar, tapi dasar dari seluruh layanan. Betul. Bagaimana Pak Kadis melihat awareness, kesadaran dari masyarakat? Apakah apa saja yang sudah dilakukan Dukcapil dalam hal ini untuk mensosialisasikan, untuk menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya sebenarnya administrasi kependudukan itu? Baik, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menempuh beberapa kegiatan. Di antaranya kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi ke warga. Nah, di dalam penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan ini, di samping kita mensosialisasikan kepada warga, juga kita melakukan inovasi-inovasi. Oke, saya potong sebentar Pak ya. Silakan. Sosialisasi yang dilakukan ini sosialisasi turun langsung ke masyarakat atau melalui apa? Atau seperti apa Pak? Baik, sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur itu di samping kita melakukan tatap muka langsung dengan warga, juga melalui
perangkat-perangkat lunak. Seperti misalnya dengan kita buka forum dialog lewat perangkat-perangkat yang ada pada kantor kita. Jadi kita buka pertanyaan-pertanyaan, kita buka link untuk masyarakat mengajukan pertanyaan dan kita bisa memberikan jawaban-jawaban sehingga itu terjadi dialog interaktif antara Dinas Kependudukan Dukcapil dengan warga masyarakat itu sendiri. Oke, berarti selain terjun langsung ke masyarakat, Betul. Pak, ada juga menggunakan IT ya, melalui media-media sosial, kemudian disediakan website-website untuk pengaduan itu sendiri dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ya. Oke, Pak. Kita lanjut, Pak nih. Kalau dokumen kependudukan, administrasi kependudukan itu sebenarnya apa saja, Pak? Mungkin yang commonly yang diketahui masyarakat itu mungkin kayak KTP saja, KTP, KK, KIA. Ini boleh dijelaskan lebih lanjut, Pak. Sebenarnya dokumen-dokumen kependudukan itu yang bisa diurus di Dukcapil itu apa-apa saja? Baik. Kalau kita berbicara tentang produk kebijakan-kebijakan itu, tentu kita harus berkiblat dulu kepada landasan yuridisnya. Oke. Jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku pelayanan publik terkait dengan dokumen kependudukan itu kita berlandaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Oke. Nah, administrasi kependudukan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui satu, yaitu pendaftaran penduduk. Yang kedua, yaitu pencatatan sipil. Yang ketiga adalah pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Oke, ini menarik nih Pak yang poin keempat, pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, apa maksudnya pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya itu? Nah, baik. Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, contohnya misalnya seperti ini. KPU sekarang, ya kan? Ini kan kita tidak lepas daripada masa-masa tahun demokrasi. Oke. Karena kalau tidak ada aral melintang, Februari 2014 akan dilakukan pemilihan umum. Nah, ketika pendataan penduduk itu dilakukan secara maksimal, tentu akan memberikan gambaran kepada penyelenggara pemilu untuk seberapa besar atau seberapa besar jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur yang telah berhak untuk menyalurkan aspirasinya. Oke. Ini kita buat perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data. Pemanfaatan data itu. Pemanfaatan data. Begitupun dengan instansi pemerintah lainnya yang ada di daerah, misalnya Dinas Sosial. Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial itu untuk tepat sasaran tentu dia akan berkiblat kepada daftar penduduk yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Jangan sampai misalnya penduduk itu sudah tidak ada atau meninggal, masih dapat bantuan, ini kan kerugian kepada negara, tidak tepat sasaran. Begitupun misalnya yang bersangkutan sudah pindah ke luar wilayah Kabupaten Luwu Timur, masih tetap digelontorkan bantuan itu kan tidak tepat sasaran. Sehingga dikatakan bahwa pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan sektor pembangunan lainnya. Sektor pembangunan lainnya itu termasuk misalnya begini. Bapak Bupati bersama dengan DPRD selaku aparatur pemerintah di daerah ketika ingin menggelontorkan anggaran untuk kesehatan, tentunya tidak terlepas dari data. Nah, salah satunya adalah data kependudukan. Jangan sampai jumlah penduduk tidak berbanding dengan anggaran yang digelontorkan, sehingga ini akan
mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan karena adanya data yang tidak valid. Sehingga ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor lainnya. Oke, berarti ini bisa ditarik kesimpulan ya Pak, bahwa Disduk Capil dalam hal ini merupakan core-nya, intinya yang menjadi kiblat dari pendayagunaan hasil dan pembangunan sektor lainnya itu. Betul. Oke, ini kita agak bergeser sedikit nih Pak. Kalau untuk layanan yang paling banyak dilaksanakan di Dukcapil sejauh ini itu apa Pak? Baik, jadi kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menurut kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, itu jenis-jenis layanan kita itu, pertama kita menerbitkan kartu keluarga. Kartu keluarga. Kartu keluarga. Dinas Dukcapil juga menerbitkan kartu identitas anak. KIA ya? KIA. Dinas Dukcapil juga menerbitkan kartu keterangan pindah penduduk. Oke. Dinas Dukcapil juga menerbitkan KTP yang paling banyak diurus. Ya, betul. Ya. Saya agak lupa tadi, KTP elektronik. Begitupun sekarang ini KTP elektronik. Selain KTP elektronik, ada juga dokumen lainnya, seperti misalnya identitas kependudukan digital. Oke. Identitas kependudukan digital ini bukan cuma sebatas KTP elektronik, KTP digital yang bisa dihasilkan, tetapi juga ikut di situ ada kartu keluarga digital, ada BPJS digital, ada akta kelahiran digital yang ikut di situ. Sehingga identitas kependudukan digital itu bukan hanya sebatas KTP, tetapi ada dokumen-dokumen ikutan lainnya yang sifatnya digital juga. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu juga mencatatkan peristiwa kelahiran dengan mengeluarkan akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mencatatkan akta kematian. Akta kematian, peristiwa kematian. Silakan lanjut. Kemudian Dinas Kependudukan juga mencatatkan perkawinan bagi masyarakat yang beragama non-Muslim. Begitupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan perceraian bagi penduduk non-Muslim. Berarti banyak ya Pak layanan dokumen-dokumen yang memang diurus langsung oleh Disduk Capil ini. Betul. Nah, untuk pengurusannya Pak, kita apakah harus diurus di kantor Dukcapil atau seperti apa? Karena mengingat Pak, Luwu Timur ini kan luas. Ya, betul. Orang dari Towuti, jarak dari Towuti ke sini kan cukup jauh. Dari Burau ke sini cukup jauh, Kalena Kiri ke sini cukup jauh. Pertanyaannya Pak, apakah memang pengurusan untuk administrasi kependudukan seperti itu harus diurus di kantor Dukcapil atau seperti apa? Baik. Terkait dengan dokumen kependudukan, ada beberapa dokumen itu yang sifatnya harus diurus di kantor dinas. Sebagian juga bisa diurus pada kantor-kantor kecamatan di mana ada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipasang pada kantor kecamatan tersebut. Nah, yang dapat didelegasikan ke staf-staf kita yang ada di kecamatan seperti misalnya pengurusan kartu keluarga. Itu. Tetapi khusus untuk dokumen kartu tanda penduduk, itu dikeluarkan langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berarti harus diurus langsung ya Pak di kantor? Diurus langsung. Tetapi prosesnya bisa dimulai dari kecamatan. Perekaman bisa dilakukan di kecamatan, pencetakannya nanti secara fisik itu nanti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mengapa demikian? Karena ini dokumen ini kita sangat jaga, jangan sampai jatuh pada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Apalagi di zaman sekarang ini, itu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya merugikan orang karena dokumen-dokumen orang lain. Contohnya, pinjol-pinjol sekarang ini kan menggunakan nik daripada penduduk warga negara kita ini. Sehingga
bisa kalau jatuh di tangan yang tidak bertanggung jawab merugikan orang lain. Sehingga kita sangat jaga dokumen ini harus tepat jatuh pada tangan yang bersangkutan. Oke. Begitu ya Pak. Jadi ini, Ya. tapi ini hanya untuk yang KTP fisik ya Pak? Karena ada pencetakan, berarti harus dilakukan di sini. Betul. Bagaimana dengan KTP digital Pak? KTP digital itu prosesnya itu setelah yang bersangkutan sudah melakukan perekaman. Oke. Perekaman dan telah diupdate. Telah diupdate. Diupdate. Jadi ketika warga itu sudah melakukan perekaman, itu untuk mengisi identitas kependudukan digital bisa dilakukan di kecamatan. Bisa dilakukan Boleh. di kecamatan. Oke. Boleh. Berarti hanya sampai di kecamatan sudah bisa selesai untuk KTP digital itu Pak? Atau seperti apa? Boleh. Sampai di kecamatan bisa selesai. Sudah bisa selesai. Sepanjang dia sudah melakukan perekaman. Mm-mm. Perekaman KTPL. Nah untuk KTP digital ini sendiri Pak, apakah diwajibkan untuk melakukan registrasi KTP digital? Ini kan pasti pakai aplikasi ya Pak ya? Betul. Ini harus tidak? Atau seperti Harus apa? dong. Harus. Harus. Bagaimana dengan generasi baby boomers Pak? Dalam hal ini orang-orang yang tua, yang tidak bisa menggunakan gawai. Oke, jadi pemerintah memberikan solusi. Jadi mengapa masih diberlakukan KTP elektronik secara fisik? Yaitu tadi untuk menanggulangi warga-warga penduduk yang notabene katanya istilah sekarang itu gagap teknologi. Ya betul. Sehingga kita juga tidak mempersulit warga yang memang sudah tidak mampu untuk mengimbangi perkembangan teknologi, tetap pemerintah memberikan solusi. Oke. Ini masih seputar KTP elektronik Pak, yang mau saya tanyakan adalah, ini saya sering sekali mendengar keluhan soal kehabisan belangko Pak. Belangko setiap mengurus KTP, aduh belangkonya habis. Ini bisa dijelaskan Pak, kenapa belangko itu habis dan agak lama waktunya untuk ready kembali? Baik, begini ya, kalau kita setahu saya, selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luhut Timur sejak 2019 kemarin, itu hanya terjadi baru 3 kali dan itu pun tidak dalam waktu cukup lama, paling 2 minggu tidak ada. Ada, kemudian ready kembali. Ready kembali. Seperti sekarang. Oke. Walaupun di tempat-tempat lain sekarang masyarakat itu mengeluh akan ketersediaan belangko KTP. Tapi syukur alhamdulillah di kabupaten kita ini ketersediaan masih ada. Berarti sekarang. Masih ada sampai sekarang masih ya Pak ada. ya? Dan kita sudah antisipasi sampai kepada hari H pemilihan umum tahun 2014. Oke. Kita lanjut nih Pak. Dalam pelayanan publik pasti ada inovasi-inovasi. Beberapa narasumber saya juga kemarin sudah menjelaskan inovasi-inovasi mereka di dinas masing-masing. Ini boleh dong Pak dijelaskan inovasi-inovasi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Dukcapil dalam hal pelayanan publik? Baik, Saudari host. Sejak kami berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada beberapa inovasi yang telah kami lakukan. Di antaranya Bel Sakti. Bel Sakti. Bel Sakti. Bel Sakti ini apa Pak? Bel Sakti ini adalah suatu singkatan dari belasungkawa serahkan akta kematian. Belasungkawa serahkan akta kematian. Kegiatan ini awalnya kemarin itu ya bagaimana pemerintah turut berbelasungkawa atas meninggalnya warga kita. Di samping itu pemerintah memberikan dokumen akta kematian. Mengapa pentingnya akta kematian itu diserahkan kepada keluarga atau ahli waris? Betul. Untuk menjaga status atau dokumen daripada almarhum atau almarhumah untuk tidak disalahgunakan. Oke, ini saya baru mau tanyakan tadi Pak, kenapa sih orang harus mengurus akta kematian itu, kan orangnya sudah meninggal ya sudah. Ternyata ini ya Pak ya, untuk menjaga. Ibu, begini ya, ini
misalnya saja Betul. suatu saat nanti. Tapi kan semua orang akan menuju ke Mati. sana. Ya, betul Pak. Ibu orang tuanya meninggal. Nah, secara otomatis ketika orang tua kita meninggal, kedua-duanya telah meninggal, akan muncul hak waris. Oh, I see. Secara otomatis muncul hak waris. Nah, ketika ibu sebagai ahli waris ingin membalik nama, misalnya sertifikat, tentu BPN minta buktinya apa ibu sebagai ahli waris. Apakah orang tua sudah meninggal? Mana surat keterangan kematiannya, akta kematiannya? Berarti sangat penting sekali sangat ya Pak? Penting. Dan itu jangan sampai terlambat. Karena ini tadi yang saya sampaikan bahwa untuk menjaga status daripada almarhum atau almarhumah untuk tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berarti semua orang yang setelah meninggal ini Pak dapat itu ya, dapat akta kematian itu? Seharusnya seperti itu. Tapi pada faktanya? Masih ada warga kita yang mungkin belum memahami akan apa fungsi daripada akta kematian itu sendiri. Sehingga ini selalu kita sosialisasikan ke warga. Oke Pak. Selain Bel Sakti Pak, masih ada lagi inovasi? Kemarin itu juga, karena Bel Sakti ini kita lihat agak butuh waktu yang cukup lama untuk bisa keluarga almarhum itu mendapatkan dokumen akta kematian. Maka kita di kantor lagi membuka suatu pelayanan yang namanya jam keramat. Jam keramat. Jam keramat. Jelas alamat ke rumah akta kematian. Ini model pelayanannya via WA. Oh, via WhatsApp. Via WhatsApp. Jadi persyaratannya itu harus ada identitas pelapor, itu dikirim via WA. Identitas almarhum atau almarhumah dikirim via WA dan ada keterangan. Kalau almarhum atau almarhumah itu meninggal di rumah, harus ada keterangan dari pemerintah desa setempat. Jika almarhum atau almarhumah meninggal di puskesmas atau rumah sakit, harus ada keterangan dari dokter yang menangani. Dan ketika almarhum atau almarhumah itu meninggal karena kecelakaan lalu lintas, harus ada keterangan dari kepolisian. Inti untuk memastikan proses daripada dokumen kependudukan itu sendiri. Sudah ada 2 Pak, Bel Sakti dan jam keramat. Baik. Cuma 2 ini atau masih ada lagi? Lainnya. Selain itu, dalam pelayanan dokumen kependudukan juga kita ada kegiatan-kegiatan percepatan lainnya seperti misalnya balada akta capil. Balada akta capil. Betul. Ini apa nih Pak, balada akta capil? Kayaknya di capil ini banyak sekali singkatan, mulai dari Bel Sakti, jam keramat, ini lagi balada akta capil. Akta capil. Bayi lahir dapat akta 1, akta kelahiran, kartu identitas anak, dan perubahan dalam kartu keluarga. Berarti 3 dokumen dalam 3 dokumen, 1 kegiatan. Ini kita buat perjanjian kerjasama ya, antara seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Luwu Timur, rumah sakit pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit Ilaga Ligo, dan rumah sakit swasta, Rumah Sakit Vale yang ada di Sorowako. Jadi kita buat perjanjian kerjasama, ketika ada bayi yang lahir, begitu dia keluar, sudah mendapatkan 3 dokumen. KK, KIA, dan akte kelahiran. Selain itu Pak, masih ada? Masih. Berapa sih sebenarnya Pak inovasinya, supaya saya tidak bertanya berapa lagi Pak? Ada 5. Ada 5 ya? Ada 5. Berarti sudah 3. Ada Bel Sakti, jam keramat, kemudian balada capil. Saya penasaran lagi Pak dengan singkatan selanjutnya ini apa? Kalau yang masih 2 itu, Dukcapil masuk desa. Dukcapil masuk desa. Ini seperti apa Pak? Jadi kegiatan ini adalah pelayanan dokumen kependudukan yang sifatnya jemput bola. Jemput bola? Jemput bola. Artinya kita turun ke masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ini mengurangi beban. Berarti kita yang datang ke Kami masyarakat. yang datang ke masyarakat. Jadi di sini kita membuka ruang kepada pemerintah desa setempat untuk melakukan komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika saja itu warganya masih banyak yang membutuhkan pelayanan dokumen kependudukan, maka kepala desa mengajukan persuratan secara resmi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan di wilayah kerjanya beliau. Oke. Terakhir Pak, nih tadi kan sudah ada Dukcapil masuk desa. Yang terakhir apa Pak? Kan ada 5 inovasi. Jadi yang masih ada itu sebenarnya bukan cuma 5, 6. Ada 6. Ada 6. Ini religi tuntas anak Indonesia. Religi tuntas, anak Indonesia. Ini singkatan juga Pak atau seperti apa? Singkatan. Ya. Jadi religi tuntas anak Indonesia itu adalah rekam langsung jadi identitas anak Indonesia. Dalam hal ini adalah kartu identitas anak. Jadi di tempat. Ketika kita turun melakukan pelayanan, itu langsung kita lakukan perekaman. Kartu identitas anak, Pak. Bukannya tadi setiap bayi yang sudah lahir sudah dapat kartu identitas anak? Nah ini kan yang berhak untuk mendapatkan kartu identitas anak itu adalah usia 0 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. 17 tahun kurang 1 hari? Kurang 1 hari. Karena anak yang nanti penduduk bisa mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik itu setelah cukup usia 17 tahun. Nah, oleh sebab itu untuk mempercepat proses ini, kita melakukan kegiatan-kegiatan inovasi yang sifatnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan tidak membebani masyarakat. Kemudian masih ada lagi inovasi kami yang terakhir itu, yaitu pelayanan 3-in-1. 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 Ini kayak slogan-slogan kopi, 3-in-1. Oke. Jadi inovasi ini kita kerjasamakan dengan Pengadilan Agama Kabupaten Luwu. Ini dalam hal apa ini Pak? Jadi pelayanan ini dalam bentuk perubahan status pada kartu keluarga dan perubahan status dalam kartu tanda penduduk elektronik. Jadi begini, kita lakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, bukan Kementerian Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur. Misalnya ada warga yang mengajukan gugatan cerai. Ketika Pengadilan Agama mengabulkan gugatan itu, artinya kan keluar akte perceraian. Nah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menindaklanjuti akte perceraian ini dengan mengubah status yang ada dalam kartu keluarga. Di mana kawin berubah menjadi cerai hidup. Begitupun di dalam kartu tanda penduduknya. Perubahan statusnya. Perubahan status. Jadi begitu mereka mendapatkan akte perceraian itu, bukan hanya akte perceraian yang diterima dari Pengadilan Agama, tetapi juga perubahan status dalam kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk elektronik. Luar biasa sekali Pak inovasi-inovasinya. Namanya, saya suka namanya Pak. Mulai dari apa tadi? Bel Sakti, Jam Keramat, Balada Capil, Dukcapil masuk desa, Jam Religi, kemudian pelayanan 3-in-1. Satu lagi Pak Kadis. Apa harapan Pak Kadis dalam hal ini selaku pimpinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke depannya? Harapan kita semua adalah kiranya warga penduduk Kabupaten Luwu Timur secara proaktif untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan mereka. Karena itu tadi awalnya saya katakan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum akan pemegang dokumen tersebut dalam rangka mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang dilindungi oleh negara. Begitu ya Pak ya. Jadi memang ini pentingnya administrasi kependudukan itu adalah untuk mendapatkan kepastian hukum itu sendiri. Terakhir Pak Kadis, sebelum saya tutup podcast hari ini, satu kata untuk Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur menginspirasi.
Oke, terima kasih banyak Pak Kadis sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini, Sama-sama. membagikan insight wawasan, apalagi soal administrasi kependudukan ini yang memang sangat penting untuk diketahui masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Sama-sama, Kadis. terima kasih. Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luwu Timur melalui laman sosial media Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih telah menyaksikan program Kominfo Talk Membincang Luwu Timur. Saya Enhana Tarbetu Nisa, your podcaster pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode. Terima kasih banyak Pak Kadis.